Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Opbreakers. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang troubleshooting dan merancang baru desain input-output device interface. Jadi materi ini dikhususkan untuk SMK pada mata pelajaran sistem IoT, yaitu pada jurusan SIJA, Sistem Informasi dan Jaringan dan Aplikasi, yang mana materi ini masuk ke dalam KD keempat. KD keempat yaitu merupakan kompetensi di mana siswa-siswa diminta untuk memiliki kemampuan troubleshooting dan merancang baru desain input-output device interface. Oke, langsung saja. Kompetensi dasar pada kesempatan ini yang untuk adik-adik SMK itu pada KD 3.4 yaitu mengevaluasi desain sistem interfacing. Dan pada KD 4.4 itu merancang desain baru sistem interfacing. Jadi kompetensi dasar ini pada sisi pengetahuannya adik-adik diminta untuk mampu mengevaluasi desain sistem interfacing. Jadi sistem interfacing yang sudah ada itu adik-adik diamati lalu dievaluasi apa saja bagian yang kurang. Nah, selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut dan hasil analisis tersebut, dari sisi keterampilannya adik-adik diharapkan mampu untuk merancang desain baru sistem interfacing, yang mana desain baru tersebut merupakan hasil perbaikan atau revisi dari desain yang sudah ada, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu mengukur hasil membuat desain input-output interface dengan cermat. Jadi hasil dari merangkai desain input-output itu diukur. Kira-kira kalau hasilnya seperti ini itu kehandalannya sistemnya itu seperti apa, atau istilahnya kemampuan atau kelayakan pakai dari sistem itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu membandingkan hasil membuat desain input-output interface dengan standar yang ada. Nah, di sini hasil dari nomor 1 yaitu mengukur hasilnya itu dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Nah, standarnya itu kalau misalnya belum ada, kalau misalnya untuk komunikasi serial kan sudah ada yaitu RS232. Nah, kalau misalnya yang standarnya itu belum ada atau kita cuma sekedar menghubungkan sensor dengan Arduino, itu kita harus menyetandarkan dengan pinout-nya. Jadi dibandingkan pinout antara pinout Arduino dengan pinout sensor, apakah komunikasinya sudah benar atau belum. Nah, terus yang ketiga yaitu menilai kelayakan desain input-output interface dengan tepat. Nah, setelah diukur terus dibandingkan, nah itu adik-adik akan menilai dari hasil pembandingan ini layak atau tidak desain itu digunakan terhadap sistem yang sudah berjalan. Nah, selanjutnya nomor 4, merancang desain baru sistem input-output interface dengan kreatif dan tepat. Nah, dari langkah nomor 1 sampai nomor 3 itu pastikan adik-adik akan memperoleh kelebihan dan kekurangan dari sebuah sistem. Nah, dari desain nomor 4 ini diharapkan adik-adik dapat membuat versi revisinya, desain baru yang merupakan versi revisi dari desain yang sudah ada, atau adik-adik membuat desain yang sama namun dari segi keringkesan atau kesimpulan itu lebih simpel, seperti itu. Baik, di sini saya akan memberikan contoh langsung pada sebuah studi kasus atau contoh kasus. Yaitu kasus yang pertama, ada seorang penetas telur ingin membuat sebuah mesin tetas otomatis dengan ketentuan bahwa lampu pemanas akan menyala terus. Jadi, lampu pemanas akan menyala terus, dan ketika suhu di bawah 37 derajat Celcius dan kelembapan udara di bawah 50%, maka ventilasi akan menutup dan kipas akan mati. Nah, seketika suhu berada di antara 37 sampai 39 derajat Celcius atau kelembapan berada di antara 50 sampai 60%, maka ventilasi akan terbuka dan kipas mati. Nah, selanjutnya ketika suhu berada di atas 39 derajat Celcius dan kelembapan berada di atas 60%, maka ventilasi akan membuka dan kipas akan menyala. Oke, dari contoh kasus ini silahkan dipahami terlebih dahulu.
Oke ya, sudah sekilas sudah dipahami ya. Sekarang akan saya lanjutkan. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memproses dari studi kasus adalah pokok kondisi. Nah, yang pertama ada kondisi yang pertama yaitu lampu pemanas menyala terus. Dan tadi dijelaskan bahwa lampu pemanas itu selalu menyala terus. Berarti di sini kita tidak perlu melakukan sistem kendalinya karena selama alat itu digunakan atau selama alat itu menyala, maka lampu pemanas akan menyala terus. Nah, selanjutnya kondisi kedua yaitu T atau temperatur itu kurang dari 37 derajat Celcius dan H humidity atau kelembapan itu kurang dari 50%. Maka apabila kondisi ini terjadi, maka fan akan mati dan ventilasi tertutup. Nah, oke. Selanjutnya, kondisi yang ketiga yaitu ketika temperatur atau suhu itu berada di antara 37 derajat dan di bawah 39 derajat dan kelembapan itu berada di antara 50 derajat dan 50% dan 60%, maka aksi yang akan dilakukan dari kondisi ini adalah fan akan mati dan ventilasi terbuka. Jadi fan atau kipas itu mati dan ventilasi akan terbuka. Fan tetap mati, yang tadinya ventilasi tertutup, dia akan terbuka. Nah, selanjutnya, kondisi yang keempat atau kondisi terakhir yaitu apabila suhu atau temperatur lebih dari 39 derajat Celcius dan humidity itu berada lebih dari 60%, maka fan atau kipas akan hidup dan ventilasi akan terbuka. Jadi hal ini digunakan untuk menjaga suhu ideal atau suhu dan kelembapan ideal yang digunakan pada mesin tetas ayam atau unggas itu antara 37 derajat sampai 39 derajat. Jadi ketika di bawah 37 derajat dan kelembapan itu di bawah 50%, maka fan akan mati dan ventilasi tertutup itu untuk menaikkan suhu dan menaikkan kelembapan. Nah, apabila suhu itu sudah mencapai titik optimalnya, maka dia akan membuka ventilasi saja. Sedangkan kipas akan mati karena dia tidak akan meniup. Biarkan udara itu bersirkulasi secara otomatis atau secara alami. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ketika lampu pemanas atau suhu di dalam ruangan itu dia terlalu panas, maka fan hidup itu untuk membuang atau membuat sirkulasi udara itu lancar dan ventilasi terbuka untuk meningkatkan sirkulasi udara. Selanjutnya, ketika pokok-pokok kondisi tadi sudah terpenuhi atau sudah kita identifikasi, maka selanjutnya kita dari kondisi ini kita akan mencari identifikasi komponen atau komponen apa saja yang akan digunakan. Nah, pertama ada Arduino Uno. Ini merupakan microcontroller utamanya. Nah, di sini terus apa saja sensor yang akan digunakan. Nah, karena sensor suhu dan kelembapan itu ada satu buah paket, maka kita menggunakan DHT22 atau bisa juga menggunakan DHT11. Itu sama. Nah, selanjutnya apa saja aktuatornya? Aktuatornya atau outputnya tadi. Yang pertama ada fan atau kipas. Nah, di sini ini mengapa saya simulasikan dengan LED? Karena nanti di akhir saya akan membuat sebuah simulasi dengan bantuan Walkwi Simulator di website walkwi.com. Nah, di sini saya menggunakan fan 12 volt apabila ingin direalisasikan. Ya, LED-nya itu ganti dengan relay dan untuk menyalakan atau mensaklarkan LED. Fan atau kipas. Terus selanjutnya ini ada servo. Servo itu ini merupakan micro servo yang terdapat 3 buah kabel. Nah, ini bisa langsung dihubungkan ke Arduino. Namun untuk yang lebih baik itu tegangan catu dayanya plus 5 voltnya dan groundnya itu dihubungkan dengan power supply sendiri yang arusnya itu lebih besar agar dia bisa beroperasi. Nah, dan yang orange itu dia untuk PWM. Nah, ini mengapa saya mengambil microservo? Karena ini sudah cukup kuat digunakan untuk menggerakkan sebuah ventilasi kecil yang nantinya dipasang pada mesin tetas telur. Oke, selanjutnya kalau identifikasi komponen sudah, maka kita akan menentukan pinout setiap masing-masing komponen.
Nah, perlu diketahui seperti materi yang sebelumnya, pinout itu sangat penting karena kita harus mengidentifikasi penyambungan-penyambungan itu berdasarkan pinout ini. Atau seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu standarnya. Kalau misalnya tidak ada standar yang resmi, itu kita menggunakan keselarasan pinout antara pinout yang ada di sensor dan Arduino yang kita gunakan. Nah, di sini kaki pertama, kaki satu, yaitu VCC atau tegangan. Ini kita akan menggunakan tegangan 5 volt. Dan yang kedua merupakan data. Nah, ketika data ini tidak dijelaskan apa itu dia menggunakan analog atau digital, dan di dalam sensor DHT22 ini datasheetnya dia menggunakan 2 buah sensor sekaligus, maka kita menggunakan pin digital. Mengapa? Karena dia dalam satu buah sensor, satu buah kaki output, dia bisa memberikan 2 buah kondisi sensor, yaitu sensor suhu dan kelembapan. Yang ketiga not connected, NC2 not connected, tidak dihubungkan dengan apapun. Dan yang nomor 4 adalah ground atau penyambungan untuk titik grounding atau kutub negatifnya. Oke, selanjutnya ada pinout servo. Pinout servo ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk kabel merah itu positif 5 voltnya, kabel coklat itu negatifnya atau groundnya, terus yang orange itu untuk PWM-nya, sinyal PWM yang diinputkan. Dan yang kedua ini ada pinout LED. Nah, LED ini dianalogikan sebagai relay ya, sama seperti relay. Di sini kalau LED ada kutub negatif, tapi kalau relay bisa langsung dihubungkan secara terbalik, tidak masalah. Oke, sekarang kita sekarang kita beralih ke Walkwi simulator. Di sini ini merupakan simulator rangkaian yang sudah saya buat. Ini merupakan sensornya, terus ini micro servonya, dan ini LED ini diwakilkan mewakili untuk fan ya, kipas angin. Nah, ini menggunakan 2 buah library, yaitu library DHT untuk sensor DHT dua-duanya dan servo untuk menggerakkan servonya. Nah, kode programnya seperti ini, sangat sederhana sekali. Kita hanya cukup karena di sini tadi dijelaskan lampu pemanas itu tidak atau dia menyala terus, maka dia langsung dihubungkan ke sumber 220, tidak dihubungkan ke sistem kontrol. Nah, di sini ada 3 buah kondisi yang harus terpenuhi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ini apabila kurang dari 37 dan kelembapan kurang dari 50%. Ini apabila di antara 37 dan 39 derajat dan kelembapan ada di antara 50% sampai 60%. Dan ini ketika suhu di atas 39 dan kelembapan di atas 60 derajat. Oke, sekarang langsung saja kita mulai simulasinya. Nah, ini oke, terlihat ya, ketika kelembapannya itu di atas 50%, ini kan temperaturnya masih di di 10 derajat. Ini saya naikkan, dan suhunya itu kan berarti 3. Ini ketika suhu dikurang dari 37 dan berarti kan ini belum terpenuhi, ini tidak terpenuhi ya. Dan karena humidity-nya lebih dari 50%, maka yang terpenuhi adalah kondisi yang kedua, yaitu ketika suhunya itu di antara 37 39 atau kelembapannya itu di antara 50% dan 60%. Nah, ini kalau 51 itu kan berarti kan dia kondisi yang kedua, maka lalu ini ventilasinya dia akan membuka. Kalau kondisi seperti ini membuka, kalau di seperti ini ya, dia menutup. Nah, ini apabila kelembapannya di atas 50%, maka dia akan membuka, tapi kipasnya tetap mati. Dan apabila ini saya naikkan sampai di atas 39, misalnya 40, ini saya naikkan di atas 60. Nah, dia akan lampunya akan menyala. Ini artinya kipasnya menyala. Nah, sekarang misalkan kalau kelembapannya misalnya 58 dan suhunya turun 30 derajat atau turun di
35. Nah, ini kipasnya mati, tapi ventilasinya tetap terbuka. Karena di sini saya menggunakan logika atau. Nah, di sini karena salah satu kondisinya sudah terpenuhi, yaitu yang ini, maka dia akan servonya akan membuka dan kipasnya akan mati. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kembali ke contoh kasus yang kedua. Di sini sekolah menginginkan untuk memiliki lampu lorong dan lampu taman otomatis yang akan menyala ketika sore hari dan akan mati ketika sudah cukup cahaya. Nah, bila rangkaian tersebut akan berjalan sesuai kondisi yang diberikan. Nah, di sini silahkan dibuat untuk berlatih. Oke, silahkan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ingin video atau video contoh kasus kedua, silahkan tuliskan di link komentar. Nanti akan saya uploadkan untuk kunci jawabannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.